Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan ya segala urusan dan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau budgeting ya teman-teman untuk week ketiga di bulan Mei. Tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu ya budgeting untuk minggu kedua di bulan Mei, yang mana itu anggarannya di 465.000. Untuk yang tersisa alhamdulillah ya itu masih ada sisanya meskipun nggak banyak ya teman-teman. Untuk di bagian groceries ada sisanya 2.500, untuk gas dan galon 2.000, dan yang terakhir itu untuk jatah jajan itu masih ada sisa 7.500. Aku tuh kadang suka mikir ya teman-teman, di saat budgeting aku itu di anggaran atau di budgetnya normal yang biasa aku anggarin ya kisaran 600 ribuan sampai 500-an, itu jarang sekali yang tersisa begini ya teman-teman. Maksudnya itu jarang sekali budget yang tersisa itu, yang ada aku itu malah lebih sering ngepas banget dan gak ada sisa sama sekali, dan kadang itu juga lebih sering ke minus ya teman-teman. Tapi di metode budgeting baru aku ini, aku nggak tahu ya ini tuh kenapa bisa ada juga gitu lebihnya ya teman-teman. Masya Allahnya itulah ya teman-teman, kalkulator Tuhan itu beda ya dengan kalkulator kita sendiri. Alhamdulillah masih Allah cukupkan ya teman-teman di saat situasi suami aku itu udah sebulanan ini ya nggak kerja ya teman-teman, dan yang bekerja juga hanya suami, aku hanya ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi menurutku ya untuk budgeting ini, meskipun gaji teman-teman semua itu nggak tetap, atau misalkan ada yang gaji harian, atau mungkin pendapatannya itu misalkan menurun tiba-tiba, bagaimanapun ya teman-teman harus tetap dibikin budgetingnya, karena menurutku kalau kita nggak bikin budgetingnya justru makin amburadul ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya ya budgeting tetap dijalanin ya teman-teman, dengan metode yang cocok di teman-teman, dengan metode pokoknya yang metode senyaman mungkin ya, yang nggak bikin teman-teman semua itu terbebani. Untuk sisaan uang di budgeting week kedua bulan Mei tadi itu ada sebesar 11.000. Untuk uang logamnya aku masukin aja ke celengan uang koin ya, atau uang logam. Dan untuk sisanya itu buat pegangan aku dulu ya selama 1 minggu ini. Kalaupun misalkan aku ada kekurangan bisa ambil dari dana sisa tadi. Tapi semisalnya nggak ada terpakai sama sekali, nah bakalan aku tabungin ya teman-teman di saving challenge 30 amplop aku. Itu nominalnya receh banget ya, 2.000 sampai 5.000 kayak yang paling besar ya teman-teman. Tapi kadang itu jarang yang nominal 5.000, yang banyak itu nominal 2.000-an. Tapi nggak apa-apa ya, untuk saat ini aku cuman bisa menabung seperti itu ya dari sisa anggaran dulu, karena mengingat situasinya juga ya teman-teman, jadi susah untuk nabung. Dan semua tabungan aku sekarang itu benar-benar udah aku ambil ya teman-teman, termasuk di tabungan lebaran itu juga udah aku pakai buat tambah-tambah budgeting aku. Jadi benar-benar tabungan aku itu harus aku bikin dari awal lagi kayaknya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting dicukupkan dulu untuk kebutuhan kita sehari-hari ini. Nah untuk budgeting di minggu ketiga itu budgetnya di 450.000 atau anggarannya di 450.000. 80% untuk kebutuhan hidup itu di 360.000, yang mana ada PDAM 20.000. Internet nggak aku budgetkan karena kuotanya itu masih cukup untuk 1 minggu ke depan. Kemudian belanja mingguan di 225.000. Lalu untuk transportasi di 15.000, gas dan galon 45.000, dan untuk groceries di 55.000. Kemudian untuk
keinginan itu di 20%, ada di 90.000, untuk jajannya 30.000, dan untuk kasih ke orang tuanya di 60.000. Untuk saving ini 0% ya, karena nggak aku anggarin, jadi di situ aku bikin di bawahnya. Untuk saving ini aku nabungnya dari sisa budgeting, itu pun kalau ada ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman budgeting aku untuk minggu ketiga di bulan Mei nanti, semoga aja bisa cukup. Lanjut, tadi itu selesai budgeting, aku langsung ke pasar ya teman-teman. Dan tadi itu aku juga mampir ke kedainya suami ya. Kebetulan ada pekerjanya di sana. Jadi tadi itu aku minta bahan yang udah habis perbumbuan gitu. Aku minta kentang, kemudian ada cabai giling, lalu untuk bawang merah dan bawang putih, terus cabai keriting, dan untuk langkok-langkok ya. Jadi seperti yang udah aku jelasin ya di video-video aku sebelumnya, kalau untuk perbumbuan itu aku nggak beli sama sekali ya teman-teman, karena keluarga suami itu punya usaha berdagang perbumbuan gitu ya, ada cabai, ada bawang putih, bawang merah. Sekarang itu ya teman-teman, aku kalau mau belanja itu memang kayak benar-benar untuk satu hari tok itu aja ya. Jadi besoknya itu besok juga dipikirin ya teman-teman, karena sekarang aku itu sistem yang ngambil uangnya tuh selembar sehari gitu ya, atau belanja sesuai keperluan gitu. Dan gimana supaya kas itu masih ada ya, pegangan itu masih ada, jadi nggak dihabisin hari itu aja gitu uangnya teman-teman. Misal nih di hari ini aku ambil di nominal 100.000 ya, terus aku belanjain kan ya, aku beli beras, kemudian beli protein hewani, lalu aku beli persabunan gitu kan. Nah nanti kalau misalkan ada sisa itu di uang 100.000 itu, alhamdulillah ya, jadi masih ada saldo kita gitu di hari itu. Nanti besoknya itu aku ambil lagi gitu selembar, misalnya aku ambil di nominal 50, jadi kas kita itu tuh ada gitu, masih ada pegangannya, nggak habis di hari itu aja ya teman-teman. Jadi sekarang itu aku sistemnya seperti itu. Nah ini belanjaan aku ya, tadi ada tempe itu harga 8.000, kemudian ada toge itu harganya 3.000, lalu ada daun seledri juga itu harganya di 2.000, kemudian kulit lumpia itu isinya 50 lembar harganya itu di 80.000, dan yang terakhir ini aku beli ikan teri ya, itu harganya di 12.000. Nah ini dia belanjaan aku ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.